So, pada suatu kali ada dua orang biksu sedang berjalan bersama dari kota ke kota, menyeberang desa ke desa. Dan di dalam perjalanan itu mereka harus melewati sebuah sungai yang cukup lebar, airnya cukup deras dan juga lumayan dalam. Sayangnya di sungai itu tidak ada jembatan. Ketika mereka mau menyeberang, kebetulan juga ada seorang gadis mau menyeberang. Si gadis ini demikian kebingungan karena dia tidak bisa berenang dan merasa sangat kesulitan ketika dia harus menyeberang sungai itu. Maka sang biksu tua lalu menawarkan dirinya. Dia katakan, jika Anda mau, saya akan siap untuk membantu, menolong Anda. Saya akan gendong Anda untuk menyeberang sungai ini. Sudah mendengar perkataan si biksu tua itu, maka biksu muda itu dia protes. Dia menentang pernyataan sang biksu tua dengan mengatakan, bukankah itu salah dan tidak boleh dilakukan. Tetapi biksu tua tetap menawarkan jasanya dan menggendong si gadis itu menyeberang. Dan sepanjang perjalanan menyeberang sungai itu, si biksu muda terus dia menyalahkan si biksu tua. Sampai si biksu itu menurunkan gadis itu di seberang sungai dan mereka kemudian berpisah, melanjutkan perjalanan. Si biksu muda itu tetap terus menyalahkan si biksu tua karena telah melakukan hal yang menurut dia itu melanggar peraturan. Sudah mendengar perkataan-perkataan itu, lalu si biksu tua itu mengatakan demikian, saudaraku, saya sudah meninggalkan gadis itu di pinggir sungai sana. Tapi mengapa Anda terus membawa gadis itu di dalam pikiranmu sampai saat ini? Kalau kita berefleksi pada cerita ini, mungkin inilah yang seringkali kita lakukan. Betapa kita seringkali mengingat kesalahan orang, bahkan terus mengatakannya berulang-ulang. Padahal orang yang melakukan kesalahan itu sudah tidak lagi melakukannya, sudah meninggalkan perbuatan itu. Dan bisa dibayangkan betapa tidak damainya orang yang terus-terus menyimpan kesalahan orang, mendendam, menyimpannya di dalam hati. Bukankah itu membuat diri juga menjadi semakin tertekan dan kehilangan damai? Oleh karena itu, kalau kita mengingat perkataan Tuhan Yesus ketika bicara tentang kesalahan dan permohonan pengampunan dalam doa Bapa kami, Matius 6 ayat 12, Tuhan Yesus mengatakan, ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sebetulnya dengan memberikan pengampunan kepada orang, maka ada kedamaian di dalam. Paulus di dalam 1 Korintus 13 ayat yang 5 juga mengingatkan bahwa kasih yang ada di dalam diri kita itu akan menutupi banyak kesalahan. Tidak lagi membuat orang ingat terus akan kesalahan orang, tetapi dengan hati yang besar akan mengampuni dan melupakan, memaafkan kesalahan orang itu. Saya mengingat juga perkataan bijak yang mengatakan bahwa kesalahan orang, kalaupun mau ditulis, tulislah di pasir di pantai, supaya dia mudah terhapus, tidak lagi terus diingat. Kalaupun mau diingat, maka yang harus diingat dan ditulis di dalam batu yang demikian kokoh adalah perbuatan baik. Marilah kita belajar di dalam kehidupan kita bersama, tidak mengingat-ingat kesalahan orang. Kita senantiasa memberikan pengampunan sehingga damai sejahtera boleh Tuhan.